Presiden Prabowo Subianto merasakan ada pihak yang menjelek-jelekan program makan bergizi gratis, MBG, sebagai program yang menghambur-hamburkan uang. Mereka meramalkan proyek ini pasti gagal. Program ini menghambur-hamburkan uang, kata Prabowo di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat, 13 Februari 2026. Prabowo berbicara di mimbar peresmian 1072 SPPG dan 18 gudang ketahanan pangan, serta groundbreaking 107 SPPG Polri. Dia mengatakan, MBG ini dijalankan bukan dari anggaran penerimaan belanja negara, APBN, melainkan dari sumber lain yakni efisiensi anggaran. Meski diejek, Prabowo jalan terus dalam merealisasikan MBG. Dia mengatakan MBG penting untuk mengatasi stunting dan mencerdaskan anak-anak Indonesia. Dia menilai pihak yang mengejek sebagai pihak yang dendam dan dengki, padahal MBG ini diperlukan Indonesia. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya. Makan bergizi gratis mungkin tidak penting untuk orang-orang yang cukup berada. Mungkin tidak penting bagi mereka yang di atas. Tapi di seluruh dunia yang saya pelajari, makan bergizi gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik. Profesor-profesor terkenal mengejek dan menghina saya. Dan mereka meramalkan proyek ini pasti gagal. Program ini menghamburkan uang. Operasi ini, kampanye ini menjelek-jelekan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, mungkin sebagai ungkapan dendam dan dengki mungkin adalah biasa, tapi sesuatu yang menyerang hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang belum kuat ekonominya, sungguh menyedihkan bagi saya. Tapi saya yakin waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik. Terlalu banyak anak-anak Indonesia mengalami stunting. Stunting itu adalah kurang gizi. Kurang gizi ini mengakibatkan sel-sel kita tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otak tidak bisa berkembang dengan baik. Sel tulang tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otot tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi stunting akibat juga dari proses pemiskinan. Proyek pemiskinan rakyat Indonesia. Stunting waktu itu 25% dari anak-anak kita. Kita tidak bisa dengan teori, tidak bisa dengan hanya dengan kata-kata, hanya dengan program-program indah. Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain
bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah, langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia. Ini sudah dilaksanakan oleh lebih dari 77 negara. Saya ulangi, mungkin lebih dari 75. Kita mungkin negara yang ke-76 atau ke-77. Lupa subscribe ya.